Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan sekarang pembelajaran 3 halaman 119. Untuk pembelajaran yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap di channelnya di sini. Ya, kemudian masuk ke dalam channel. Ya, cari playlistnya kelas 4 buku tematik seperti itu. Oke. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Banyak ya, tidak hanya satu. Benar sekali. Di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Ayo membaca. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan adalah oleh manusia minyak bumi ya. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan berapa juta liter minyak bumi yang dihabiskan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan ribuan pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbarui dan tidak bisa diadakan kembali, kecuali melalui proses jutaan tahun lagi ya. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa pada suatu saat nanti kita akan kehabisan energi minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan terhenti? Semua hal itu sebelum hal itu terjadi, saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara melimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada. Energi tersebut disebut sebagai energi alternatif. Ya, semua energi alternatif itu, setahu Pak Ali, ya, sebagian besar itu ujung-ujungnya dari matahari. Ya, coba perhatikan gambar-gambar energi alternatif berikut. Kita secara langsung bisa menggunakan energi sinar matahari. Ya, kalau ini apa ini? Tidak jelas ini ya. Mungkin gas bumi mungkin, atau ini minyak bumi mungkin ya, bukan energi alternatif. Kalau ini dari ombak laut ya, ini adalah energi alternatif. Ya, ombak laut itu karena adanya angin ya dan arus, dan angin ini ujung-ujungnya matahari juga ya yang menyebabkan terjadinya. Jadi ujung-ujungnya di matahari juga. Air juga, siklus air ini matahari juga yang berperan. Angin ya, siklus angin matahari juga ya. Ini juga matahari juga ya. Tapi kalau kita breakdown ya, gambar ini aja Pak Ali yang tidak bisa memberi komentar karena ini gambar apa ini, kelihatannya kayak pembangunan ya, atau gambarnya salah tempat atau bagaimana. Yang jelas matahari, kita bisa mendapatkan menggunakan sel surya untuk mendapatkan listrik dari energi matahari. Kita juga bisa secara langsung menjemur pakaian, menjemur ikan asin dan lain-lain dari energi matahari ya. Kemudian kalau dari ombak laut sudah ada alatnya, yaitu pembangkit listrik tenaga ombak laut. Itu memang sudah ada alatnya dan sudah digunakan di berbagai negara. Kalau yang sudah ada banyak di Indonesia adalah pembangkit listrik tenaga air. Ini sudah kita memiliki beberapa dan sudah kita pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Pembangkit listrik tenaga angin ini sudah ada di Indonesia, tapi belum begitu besar, belum masif. Ya, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain seperti Jerman, itu sudah mungkin 60% kebutuhan listrik itu dapatkan dari pembangkit listrik tenaga angin. Ya, kita harus segera menyusul ya. Negara-negara Eropa, Cina, India itu sudah banyak sekali ya ladang untuk memanen teknologi ini pembangkit listrik tenaga angin ini. Ini di beberapa daerah di Indonesia, karena di Indonesia juga ada peternakan sapi ya. Ini sudah dipakai. Jadi ini adalah teknologi biogas ya. Bukan hanya kotoran sapi yang bisa dijadikan biogas, sampah sehari-hari rumah tangga pun bisa ya. Ini baru-baru ini cukup ramai dibicarakan di sosial media. Jadi ada kayak reaktornya terbuat dari plastik gitu ya, yang mengubah sampah ya, mengambil gas metan yang dikeluarkan oleh sampah. Dan ini juga bagus untuk ini menjaga global warming, karena efek yang ditimbulkan gas metana atau gas metan CH4
Ya, ini lebih besar dari karbon dioksida. Jadi ini lebih jahat ya dalam menimbulkan efek global warming C4 ini. Kalau kita bisa manfaatkan itu bagus sekali. Ya, hasil pembakaran adalah karbon dioksida yang dibutuhkan oleh tanaman untuk berfotosintesis dan sifat merusaknya lebih rendah daripada C4. Maksudnya efek yang ditimbulkan terhadap global warming lebih rendah. Oke, kalau ini Pak Ali nggak bisa memberi banyak komentar, kelihatan ini kilang minyak, dan kilang minyak itu bukan ini ya, bukan energi alternatif ya. Oke, apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis ya? Kalau yang kita gunakan habis ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sebelum habis kita ya bisa melakukan, kita akan gunakan, kita berupaya ya memperoleh sumber energi ya, memperoleh sumber energi alternatif ya, energi alternatif ya yang ramah lingkungan. Banyak sekali pilihannya yang ramah lingkungan. Hanya saja kenapa kok ini belum banyak dilakukan, karena teknologinya masih mahal ya. Begitu nanti teknologinya sudah terkejar dan menjadi cost efektif, lebih ekonomis, pasti kita akan pakai itu ya. Kita berupaya memperoleh sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga surya semakin kesini semakin murah ya, semakin nilai ekonomisnya semakin setara dengan listrik PLN, semakin banyak yang pakai sekarang ya. Oke ya, kita berupaya memperoleh sumber energi alternatif yang ramah lingkungan ya. Tulislah yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Sumber energi alternatif, energi alternatif adalah sumber energi non migas ya, selain minyak dan gas bumi, selain minyak ya, gas bumi dan batu bara karena ini yang secara tradisional ya, atau selain bahan bakar fosil, selain bahan bakar fosil ya. Contoh sumber energi alternatif ya, sumber energi alternatif ya, adalah matahari, angin ya, air ya. Air ini bisa dari bendungan ya, langsung sungai ya, maksudnya sungai dibendung dulu atau sungai langsung ya alirannya air, bisa dari arus laut ya, atau ombak laut. Nah, ini belum banyak tereksplorasi ya, yang arus laut dan ombak laut ini. Terus kemudian geotermal ya, ini besar juga, Indonesia sangat banyak ini geotermal ya. Terus satu lagi nuklir, baik secara fisi maupun fusi. Yang sekarang banyak diteliti adalah fusi. Kalau fisi ini sudah ada juga di Jepang ya, ada reaktor nuklir di Eropa, di Prancis itu pakai nuklir ya. Kalau fusi ini baru beberapa negara dan lebih aman, jadi tidak ada limbah radioaktifnya ya. Keunggulannya tidak ada limbah radioaktif, tidak menghasilkan ya limbah radioaktif ya. Ini bagus fusi ini, tapi teknologinya luar biasa susah ya, karena suhu yang dihasilkan ini bahkan lebih panas dari matahari. Jadi kayak kita membuat matahari buatan di bumi ya. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi ya, geotermal tadi saya bilang panas bumi, gelombang laut, biomasa. Mari kita cari tahu lebih lanjut.
Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan bersumber dari energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Kita mulai dari matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini sel-sel surya sudah bisa dijumpai di atap-atap rumah, ya, rumah sakit dan hotel-hotel. Dan ini yang paling penting, perkembangan teknologi sel surya semakin ekonomis, artinya nilai ekonomisnya semakin tinggi, ya. Ya, kita tinggal tunggu tanggal mainnya atau tunggu waktunya. Di rumah-rumah atapnya semuanya sel surya. Wah, PLN bisa-bisa akan mencari sumber penghidupan yang lain, penghasilan yang lain, karena semua orang sudah bisa menghasilkan listrik secara mandiri. Ya, mungkin PLN akan menjadi supplier dari sel suryanya saja. Ya, angin sekarang. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar, kincir angin tradisional. Ya, kincir angin tradisional ini bisa untuk mengalirkan air di tambak, misalnya tambak garam di Gresik, dekat Surabaya itu mengalirkan airnya dari laut menuju tambak-tambak pakai kincir air, jadi tanpa listrik, ya kan? Saat ini energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Aero itu artinya udara, generator adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga generator. Satu putaran aja ini bisa, karena ini besar sekali alatnya ya, bisa menghidupi satu rumah selama 2 hari. Cukup hanya satu putaran generator ini. Saya pernah baca artikelnya seperti itu. Jadi ini kapasitasnya besar, tapi memang baling-balingnya sangat besar ini. Ini enggak kecil, tapi besar sekali. Air, ya, air yang deras merupakan sumber energi gerak. Nah, kalau airnya saja bukan sumber energi, tapi air yang deras bergerak ini, air itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Oleh karena itu PLTA, pembangkit listrik tenaga air, ya, kalau ini kita menyebutnya PLTB ya, PLTB. B-nya adalah Bayu. Bayu adalah bahasa Jawa dari angin, ya, karena A-nya sudah dipakai untuk ini, PLTA. Ya, jadi angin dan air sama-sama huruf A ya. Jadi untuk yang ini kita pakai PLTB. Ya, kita lanjutkan. Di PLTA, pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Panas bumi. Oh, ini geotermal ternyata. Oke, fine. Ya, geotermal. Ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sekarang paham maksud gambarnya apa. Energi panas bumi atau geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang berbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi berbentuk dari lapisan batu yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal ini hanya layak di daerah yang dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi geotermal atau panas bumi saat ini. Kemudian gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini diubah menjadi energi listrik ya. Bahan bakar bio atau biasa kita sebut sebagai biogas. Bahan bakar bio merupakan bahan yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan yang berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, ya, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel, ya, biogas, biodiesel, ya, dan biodiesel ya, biogas dan biodiesel, biofuel, ya.
Ya, makanya di sini judulnya bahan bakar bio ya, ternyata mencakup biogas dan biodiesel. Oke, kita lanjutkan. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar, lebih ramah lingkungan. Singkong, ubi, jagung, sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Ya, bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium loh. Biosolar ada lagi bioetanol ya. Bioetanol. Banyak ya yang bio berasal dari makhluk hidup. Ya, bahan bakar bio juga berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan menghasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini juga dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Ya. Jadi kita manfaatkan gas metana yang dihasilkan, karena kalau tidak kita manfaatkan justru akan menyebabkan efek rumah kaca. Ya, jadi ini kotoran sapi dimasukkan dalam reaktornya, ya, lalu akan menghasilkan gas. Gas ini yang akan kita manfaatkan untuk memasak. Ya, hampir setahun Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya pun cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya, termasuk saat kelangkaan LPG, istrinya pun tetap bisa memasak. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya, serta tidak berpengaruh pada rasa masakan. Meskipun biogas dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya 52.000. Ya, kalau Pak Ali hitung satu bulan itu 100.000 ya. Dulu Pak Ali pakai gas itu 100.000 ya, untuk masak ya. Sekarang dengan menggunakan gas alam lebih murah memang ya. Untuk maksudnya pipa ya, pakai PGN. Untuk memberi gas LPG dan belum lagi jika terjadi kenaikan gas LPG, namun sekarang dia sudah tak perlu membeli gas LPG lagi. Ya, ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Hanya untuk pupuk saja. Ya, lumayan bisa menghasilkan gas. Ya. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang. Nah, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan di atas. Apakah yang dimaksud dengan biogas kotoran sapi adalah gas hasil ya penguraian kotoran sapi dengan bantuan bakteri. Nah, gas tersebut adalah gas metana, sama persis dengan gas yang LPG. Gas tersebut adalah gas metana, ya, sama dengan gas LPG. Ya, gas LPG, gas metana juga. Ya, mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Karena ya dihasilkan ya dari sumber yang terbarukan. Ya, selain itu ya, gas metana kalau terbuang percuma justru akan menghasilkan efek rumah kaca, menyebabkan global warming. Ya, efeknya lebih dahsyat daripada karbon dioksida gas metana ini. Nah, lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibandingkan dengan biogas kotoran sapi? Lebih hemat ya, menggunakan biogas kotoran sapi,
Karena bahan bakunya kita dapatkan gratis ya, karena bahan bakunya ya didapatkan secara cuma-cuma. Memang harus ada usaha ya, usaha memasukkan ke dalam septic tanknya, terus ada usaha perawatan septic tanknya, memang ada pekerjaan di situ. Tapi kan pekerjaan itu setimpal dengan gas yang didapatkan secara gratis. Ya, buatlah bacaan mengenai penggunaan energi alternatif dengan memilih tema berikut ini: energi alternatif sinar matahari, energi alternatif air, energi alternatif angin. Ya, untuk memudahkan penulisanmu, kamu dapat mencari informasi melalui buku, artikel atau koran dan majalah. Tulislah hasilnya pada kolom berikut, bacakan di depan teman atau guru. Nah, misalnya Pak Ali ngambil energi alternatif sinar matahari, ya, energi alternatif sinar matahari, energi sinar matahari, ya, pembangkit listrik tenaga surya, listrik tenaga surya kini semakin dinikmati, diminati, karena dengan berkembangnya teknologi maka sel surya semakin efisien, ya dalam menghasilkan listrik, ya, dengan memasang ya sel surya di atap rumah kita sudah cukup untuk ya memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari, kebutuhan listrik sehari-hari. Ya, kendala yang timbul adalah ya matahari hanya bersinar di siang hari, dan sinar matahari tidak selalu sama setiap hari, dan sinar matahari tidak selalu sama tiap hari. Kadang-kadang seharian mendung, kadang-kadang seharian mendung. Ya, cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan menyimpan ya sebagian energi yang dihasilkan dalam baterai. Kabar baiknya, teknologi baterai semakin maju, jadi harga dan kapasitas baterai semakin bagus. Harga dan kapasitas baterai semakin ya bagus. Harganya semakin murah, ya kapasitas semakin tinggi, gitu ya. Teknologi baterai semakin maju, harga semakin murah, dengan kapasitas penyimpanan semakin besar.
penyimpanan semakin besar. Ini semua dipicu gara-gara mobil listrik. Dengan adanya mobil listrik, maka penelitian tentang baterai ini berkembang sangat pesat. Ya, jadi baterai konvensional aki mobil yang pakai cairan itu sebentar lagi mungkin akan kita tinggalkan. Sekarang ada bermacam-macam, paling tidak ada 5 macam teknologi baru dalam baterai. Ada yang pakai solid state, ada yang pakai ini ya, grafin ya. Jadi ada yang pakai nikel, ada yang pakai besi, macam-macam. Jadi elektrolitnya itu perkembangannya bagus sekali ya. Pak Ali yakin sekali ke depan teknologi sel surya ini akan berkembang sangat pesat, dan di sel suryanya sendiri perkembangannya sekarang diciptakan beberapa kayak kaca jendela itu yang bisa langsung menghasilkan energi sel surya, ada juga. Jadi perkembangannya bagus, jadi sel surya yang transparan. Jadi kaca jendela kita sekaligus sebagai alat untuk menghasilkan energi listrik. Semuanya nanti akan tersambung pada inverter dan baterai, bisa langsung kita gunakan dan sebagian kita simpan. Jadi praktis kita nggak butuh PLN lagi kalau seperti itu, ya kan? Nah, itu luar biasa kalau pemahaman ini diketahui banyak orang, dan kalian sebagai generasi muda seharusnya sangat tertarik dengan teknologi-teknologi seperti ini, karena kalian di zaman kalian nanti saya yakin sel surya akan semakin murah, baterai akan semakin murah, jadi tidak ada alasan untuk tidak memasangnya di rumah kalian ya. Apalagi listrik ya, untuk mobil, untuk motor itu nantinya pakai listrik juga. Jadi sudah akan ada perubahan besar-besaran nanti di bidang transportasi, di bidang energi ya. Penggunaan energi alternatif merupakan satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab dengan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ya, carilah informasi dan data dari berbagai sumber referensi, bisa buku, majalah, koran, artikel mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam. Analisislah penyebab perilaku dan benda serta akibatnya ya. Pemakaian benda atau zat yang mengakibatkan perubahan pada alam ya. Pupuk kimia, penggunaan berlebihan dalam jangka panjang ya, akibatnya mengurangi kesuburan tanah, menurunkan produktivitas pertanian, merusak. Pestisida ya, penggunaan berlebihan akibatnya membunuh banyak serangga penting seperti lebah. Nah, kalau lebah tidak ada ya, padahal yang menyerbukkan bunga-bunga itu adalah lebah. Kalau bunga nggak bisa diserbukkan, tidak akan jadi ya. Bisa krisis pangan kita gara-gara lebah semakin punah ya. Bukan semakin punah, semakin berkurang jumlahnya. Apalagi kalau punah, sudah, kalau lebah punah manusia juga akan punah. Sungguh ini tidak guyonan ini ya. Kalau lebah punah, semua buah-buah nggak akan bisa tidak bisa terjadi penyerbukan secara alami. Kita hanya berharap pada kupu-kupu, dan kupu-kupu ini ya maksudnya tidak sebanyak lebah dalam menyerbukan bunga ya. Jadi ini harus kita benar-benar kendalikan ya, sifatnya merusak ya. Kemudian nama zat lain, nama benda atau zat pupuk kimia, pemakaian benda yang mengakibatkan ini freon atau CFC ya. Ini biasa bisa menyebabkan efek rumah kaca. Ini bereaksi dengan ozon ya, bereaksi dengan ozon atau O3 ya. Akibatnya efek rumah kaca, lubang pada ozon pada lapisan
ozon. Ini sifatnya merusak. Ya, freon ini banyak dipakai di AC, ya, dipakai di AC, sama ini apa? Spray, entah spray rambut apa spray ya, sprayer ya, yang gitu ya, untuk cat, untuk rambut, untuk parfum. Ya. Itu bisa membuat lubang pada lapisan ozon. Kemudian limbah pabrik ya, limbah pabrik ya. Di sini sebab akan merusak ekosistem air. Akibatnya apa? Ya akan sebentar. Sebab penggunaan yang berlebihan merusak ekosistem air. Akibatnya rusaknya ekosistem air ya. Rusaknya ekosistem air. Ya, misalnya banyak ikan mati. Ya. Terus kemudian air beracun. Ya, kalau airnya beracun, nah kita juga nggak bisa menggunakan air itu ya, bisa katal-katal misalnya, air tercemar. Ya ini sifatnya merusak. Nah, apalagi yang ini ya, benda atau zat plastik, plastik. Ya apa sebab plastik sangat susah diuraikan, penguraiannya butuh waktu yang sangat lama, membutuhkan waktu yang sangat lama. Bukannya nggak bisa diuraikan, tapi waktunya sangat lama. Akibatnya apa? Sampah plastik menumpuk di mana-mana, ya, di mana-mana. Bahkan yang bahaya juga, sampah plastik itu belum terurai, hanya hancur saja, tapi tidak terurai. Dan ini akan menjadi mikroplastik, dan mikroplastik ini bisa kita minum. Nah, akhirnya bisa berakibat buruk pada organ kita. Ya, mikroplastik. Nah, ini merusak. Ya. Semua yang jahat itu ya merusak. Identifikasilah kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang dapat memengaruhi keseimbangan lingkungan. Kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan lingkungan di sekitar adalah ya penebangan liar, tentu saja penebangan pohon secara liar, ya, pembakaran hutan, ya, pemakaian BBM yang berlebihan, ya, pemakaian bahan bakar fosil berlebihan, ya, pemakaian pupuk berlebihan itu juga merusak, ya, pemakaian pupuk berlebihan, ya. Jadi walaupun pupuk kelihatannya bagus, tapi kalau berlebihan ya merusak juga, ya, perburuan liar, banyak ya, ya. Kegiatan manusia yang memengaruhi keseimbangan alam di lingkungan sekitar. Kita sering baca di radio, di TV ya, atau biar di TV atau membaca di koran, mendengar di radio pembakaran hutan, kita ekspor asap sampai ke negara-negara tetangga gitu. Wah, itu buruk akibatnya. Coba amati gambar di bawah ini dengan seksama. Jelaskan keterkaitan antara perilaku orang kepada gambar dengan keseimbangan alam. Ya, ini menembak burung. Ya, apabila burung punah, maka rantai makanan, ya, atau burung tertentu, jangan semua burung ya, kita turunkan sendiri levelnya, sedikit levelnya tertentu,
punah, akan mengganggu keseimbangan rantai makanan, ya, akan mengganggu keseimbangan ekosistem, kita aja langsung ya, akan mengganggu keseimbangan ekosistem yang akan berdampak pada kita juga, ya. Jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam, ya. Ya, ini dalam tanda kurung rantai makanan kita ya, rantai makanan. Jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Ini berhubungan dengan fungsi penting dari pohon. Ya, apabila pohon tebang, hutan gundul, ya, maka ya banyak hewan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Hewan akan kehilangan habitat dan sumber makanan. Ya. Kemudian saat hujan terjadi banjir dan tanah longsor. Sedang saat kemarau kekeringan, ya, kekeringan. Nah, ini akibatnya ya kalau hutan gundul. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Ya, alam akan melakukan penyesuaian, dalam tanda kutip ya. Penyesuaian itu adalah bencana alam. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang-orang terdekat. Ya, buatlah wawancara. Misalnya yang mewawancara adalah ahli. Ya, pertanyaan yang diajukan, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Ya, misalnya tanya ayah, ya terjadi bencana alam, pasti terjadi gitu ya. Terjadi bencana alam. Ya, tanya ibu, ya, akan kesulitan air bersih. Misalnya bertanya pada tetangga, banyak akan terjadi kelaparan. Nah, terjadi kelaparan. Lalu lingkungan semakin nggak mendukung. Ya, misal tanya guru, jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, ya, bisa terjadi banjir, ya. Tanya guru yang satunya lagi, akan terjadi kekeringan, dan masih banyak lagi daftar bencana-bencana yang kalian lengkapi. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita harus melaksanakan kewajiban kita harus, ya, merawat dan menjaga kelestarian alam. Kita harus merawat dan menjaga kelestarian alam, ya, tarian alam, agar, ya, menghindari bencana alam akibat kesalahan manusia, ya, terjadi bencana alam akibat ulah manusia, ya. Bencana alam ada yang memang terjadi secara alami kayak gunung meletus gitu, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kekeringan, nah kita yang menyebabkan, ya, agar menghindari bencana alam akibat ulah manusia. Menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber energi, dapat dilakukan oleh diri sendiri dan mengajak orang-orang sekitar kita.
Media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut adalah berupa poster. Amati dan cermatilah poster berikut yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam, yakni air. Poster yang mengajak kita berhemat air sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kesediaan air bersih. Ya, nah, di sini misalnya mesin cucinya bilang ketika mencuci pilih baju yang lebih bersih dahulu agar airnya dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian yang lebih kotor. Nah, jadi kita menggunakan ulang air cucian. Ya, salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama-sama barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Tadi itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. Kamu dapat membuat figura, foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya. Ya, poster dari bahan bekas sekarang. Ini kelihatannya sudah ya, diulang lagi. Buatlah poster dari usaha pelestarian sumber daya alam dari bahan bekas ya. Tulislah kampanye hemat energi pada kardus bekas, buatlah yang menarik. Bingkai poster dari bahan bekas, cobalah membuat bingkai foto dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Prosedur pembuatan bingkai foto. Ya. Kita menggunakan kardus bekas ya bahannya. Ya, peralatannya adalah gunting, penggaris, pensil, lem, plastik, mika, kertas kado bekas atau kertas lain sesuai dengan selera. Ya, cara membuatnya pertama buatlah pola bingkai foto sesuai dengan ukuran foto yang diinginkan. Gunting kardus sesuai dengan pola yang dibuat, lapisi kardus dengan kertas kado dan gunakan lem untuk menempelkannya. Pasang plastik mika sesuai dengan ukuran pola bingkai foto dan gabungkan kedua lembar kardus bagian depan dan belakang dengan lem. Pasangkan penyangga foto di bagian belakang bingkai. Setelah selesai, pajang hasil karyamu di kelas, kemudian tuliskan refleksi kegiatan yang kamu lakukan. Ini rasanya sudah di video sebelumnya ya. Oke, mari kita renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Kita cukup banyak belajar hari ini ya. Jadi energi alternatif, kita belajar tentang energi alternatif ya, energi alternatif yang bisa kita pakai untuk menggantikan energi konvensional. Ya, energi alternatif ya, natif ini banyak ya, misalnya sinar matahari ya, untuk menggantikan ya energi konvensional. Nah, energi konvensional adalah bahan bakar fosil ya, bahan bakar fosil, bisa minyak bumi, bisa gas bumi atau batu bara. Nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran ini? Ya, nilai kewaspadaan. Nah, ya, apabila ya sumber energi konvensional habis, ya, kewaspadaan ya, kewaspadaan bahwa energi konvensional pada suatu saat akan habis, ya, bahwa sumber energi fosil pada suatu saat akan habis ya, akan habis. Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran ini? Tentu saja kita akan terampil wawancara, membuat poster dari barang bekas ya, membuat poster dari bahan bekas dan lain-lain. Oke. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini ya? Kita lebih hemat energi ya. Hemat energi. Ya. Kerjasama dengan orang tua ya, ajaklah orang tuamu untuk merencanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Dan yang sudah nggak berguna buang saja daripada menjadi sampah yang mengotori rumah. Yang masih bisa digunakan ulang, gunakan ulang. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.